Apakah membaca sholawat itu baik atau buruk? Apakah membaca sholawat itu untung atau rugi? Apakah membaca sholawat itu ibadah atau bukan? Apakah sholawat itu perintah Allah atau perintah syaitan? Ada dalilnya? Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, klik jempol ke atas, dan bagikan. Ada keterangannya. Maka siapapun yang membaca sholawat maka nilainya adalah ibadah, dan setiap nilai ibadah artinya mendapatkan pahala. Amin ya Rabbal. Apa itu sholawat? Doa kita kepada Allah agar dilimpahkan rahmat atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tar dulu, dilimpahkan rahmat. Bukankah ada dua hal yang kita pahami? Satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manba'ur rahmat, beliau adalah sumbernya rahmat. Sekarang bagaimana mungkin sumbernya rahmat kita doakan biar dapat rahmat? Ini gimana ini? Jadi yang lebih tepat adalah memohon kepada Allah menambahkan rahmat untuk baginda dari yang sudah ada biar makin lebih banyak lagi. Hal kedua yang kita fahami dan kita yakini, Rasulullah tidak butuh salawat kita, coy. Rasulullah tidak butuh salawat kita. Terus siapa yang butuh salawat itu? Ya kita sendiri yang bacanya. Logikanya mirip sebuah ember yang sudah terisi penuh dengan air, lalu kau terus isi lagi, apa yang akan terjadi? Luber, mudal. Kemana lubernya? Ya kemana-mana, tapi dimulai dari yang terdekat dulu. Rahmat Allah yang kita mintakan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ujung-ujungnya jadi luber, mudal. Karena pada diri Rasul sendiri itu sudah penuh dengan rahmat. Mudal eta rahmat kasaha kepada siapapun yang dekat dengannya. Maka dekatkan dirimu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya hidupkan sunnah. Semakin dekat dirimu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untukmu. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Makanya kalau pas baca sholawat jangan leles, coy. Cuma sedikit energi, cuma sedikit tenaga, bukan nyawa. Seandainya saya bertanya, bersediakah engkau korbankan nyawamu bila Rasulullah yang memintanya? Bersedia. Leles. Ini mah mati aja nggak siap, apalagi lapar. Saya tanya lagi, bersediakah kau korbankan nyawamu seandainya Rasulullah memintanya? Bersediakah kau korbankan nyawamu seandainya Allah memintanya? Sudah pasti. Sekarang ibu, bersediakah kau korbankan nyawamu seandainya ibumu yang memintanya? Ragu-ragu ya. Seorang ibu siap korbankan nyawanya demi anaknya. Ini anaknya ragu-ragu. Seandainya kau harus korbankan nyawamu demi ibumu, bersedia? Kenapa yang jawabannya perempuan? Jinu anak jelema teh awewe hungkul. Melalaki melain anak jelema boa. Darasaan sarua bijil ti indungna. Seandainya harus kau korbankan nyawamu untuk ibumu, bersedia atau tidak? Karena ibumu saja bersedia korbankan nyawanya untukmu. Bukankah saat ibumu hamil setelah 9 bulan kemudian berjuang melahirkan itu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, antara hidup dan mati, kemudian harus mengurusnya minimal 2 tahun. Itu bukan perjuangan sederhana, coy. Itu berat, coy. Itu bukan hal kecil, itu hal yang sangat besar, coy. Ibu yang pernah hamil, ingat-ingat dulu waktu hamil, gampang atau berat? Bapak-bapak dengerin nih jawaban mereka. Bu, hamil berat atau ringan? Berat. 9 bulan sebentar atau lama? Bapak-bapak dengerin. Saya pastikan tidak ada satupun laki-laki di muka bumi, walaupun dia berotot, otot kawat, tulang besi, kulit baja, bengut aluminium, walaupun dia orang hebat, tidak akan sanggup dia reneh walaupun cuma 3 hari. Bener bu, lalaki mah karek 30 budak 5 menit itu saya colobongan. Mamahnya cokot ya budak, kabina-bina teh. Inungna mang tahun-tahun ngurus budak, betul tidak? Jadi bapak-bapak dengerin. Ibu hamil berat bu? Masya Allah.
Ini bapak-bapak makin paham beratnya hamil ini ibu-ibu. Jangankan melakukan pekerjaan berat, gagaro bujal wae hese. Butong badak bujal jauh. Maka kalau atuh butong maju jeung bujalna. Munya butong maju bujalna tinggalin. Itu terus juga semua. Bawa perut besar kemana-mana ditanggai watir, ya Allah. Masya Allah. Tuh ke pasar dibawa, ke warung dibawa, ke masjid dibawa, ke madrasah, kemana-mana, ke WC, mau tidur. Yang pas tidur tuh yang kasihan. Nangkarak dengkang cangkeng bengkung. Sarenya ngigir bahe. Sarena nangkub sieun bitu. Mukuna kana amparan beteng hungku. Mastaka sama kaki ngangkang junglik jung kedang. Mungkin maka gedor kusalaki mui jika gangsing. Saat perut terasa mulus, bukaan satu siap melahirkan, suami siaga siap antar jaga dibawa ke bidan. Nyaho omanya kawartep. Cuk bidan silakan masuk, naik ranjang bu. Nyaho omanya naik anak kenteng. Menerken anteng. Kata bidan ayo bu ngadengkak, masya Allah. Terus begitu ulangin. Nyapan ari tungtung aku mau mimpi. Nihayah bil bidayah, ujung itu bagaimana awal. Balala karnyeun kitunya pas ngabijilkeun hasil lagi ngadengkak. Cek bidan tarik napas bu, nyaho omanya tarik tamam geus dosa. Tarik napas bu. Hujan bu, itu luar biasa. Tarik napas bu, hujan bu, itu perjuangan hebat itu. Asa bawa tai putih muling itu tuh tai me, kayak kanang me itu. Gimana? Di lemur. Enggak sapi gitu. Ngaganggu fokus ya. Amun nanti mirip Rana nu temani genep minggu. Ngaji. Bara sudan sanu itu tidak itu. Udah itu kekia-kia ini. Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu yang hebat, yang hamil, melahirkan, mengurus anak. Ini buktinya. Laki-laki yang ada di hadapanmu ini adalah jasa dari ibunya, betul? Saya tidak akan duduk di sini kalau dulu ibu saya nggak sayang sama saya. Semoga ibuku panjang usianya, saya pamit. Semoga penuh dengan kesabaran. Sebagai seorang janda tua dengan cucu yang banyak, Masya Allah, ibu saya tuh hebat. Ayah saya meninggal sudah cukup lama. Jadi saya anak yatim. Yatim piano. Harus kolot yatim aja. Halo. Lanjut tidak? Perjuangan seorang ibu luar biasa. Si ayah pun ikut berjuang, biaya buat ke bidan, biaya belanja menunggu lahiran, sampai segala proses perjuangan istri, suami tetap mendampingi. Apa yang ayah harapkan? Apa yang ibu harapkan? Itulah yang akan kita jawab pada malam hari ini pada acara khitanan Cep Hendi, putranya Bapak Rustandi dan Ibu Tati Heniyati. Di sini di Perum Alam Sanggar Indah, RT 3 RW 12 Citapen Cihamblas Bandung Barat. Itu yang akan kita jawab. Siap dengar jawabannya? Karena ini bukan hanya untuk Ananda Cevandi yang baru dikhitan, tapi juga ini berlaku umum untuk anak dan keturunan kita. Betul tidak? Tapi sebelum sampai ke jawaban itu, kita akan kembali setelah sholawat yang berikut ini. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ashani wa daraji afataji rahmatil
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, fahami dulu prinsip ini. Laisal mar'u yuladu aliman. Apalkeun turutan. Laisal mar'u yuladu aliman. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak, udah. Tidak ada manusia yang terlahir sudah jadi ulama, coy. Gak ada manusia lahir sudah jadi wong alim, gak ada, coy. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lahir ke muka bumi gak tahu apa-apa. Seandainya ayahnya seorang kiai besar, penceramah yang masyhur, orang lahir ke dunia tak bisa menceramah. Betul tidak? Kalau sorte lahir ke dunia langsung nangtung orang tebari ngacung, saudara-saudara. Gitu mau ya? Seandainya ibunya seorang sinden, anaknya nggak langsung bisa nyanyi. Lahir ke dunia inung sinden, apakah cerik nama ke cengkok mau? Pas kalau sorte lahir, biasa weh sih kan musisi. Bari basa teng manuk teng anak merak kukuncungan, bapakna tukang kenteng, anakna ngilu nangungan. Kalau ular punya anak, anaknya ular, induk ular, indungnya berbisa, anaknya berbisa. Betul tidak? Beda manusia, ayahnya ulama, anaknya belum tentu. Mau anak Cina, mau anak Jawa, mau anak Sunda, mau anak Batak, mau anak bule, mau anak negro, sama semua.
bahasanya bahasa kesucian. Nangis. Betul tidak? Bapaknya seorang rockstar, ibunya seorang lady rocker, pas gebrol lahir ke dunia eta budak ngangkat lengan. Rock and roll gitu. Anak lahir dalam keadaan tak berdaya dan tak tahu apa-apa. Laisal mar'u yuladu aliman, maka ta'allam kudu ngaji anjeun. Karena tidak ada manusia yang lahir sudah jadi wong alim, tidak ada orang lahir sudah jadi ulama. Harus ada proses ngaji. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah sangat fardu. Kalau ada orang yang menerjemahkan hadis ini dengan redaksi thalabul ilmi adalah fardu, ketahuilah dia menerjemahkan dengan keliru. Kenapa? Karena yang benar adalah thalabul ilmi adalah sangat fardu. Beda tidak fardu dengan sangat fardu? Beda, Pak. Yang fardu itu contohnya sholat zuhur. Ketika waktu sudah masuk sholat zuhur itu fardu. Udah waktunya maghrib, sholat maghrib itu fardu. Masuk Ramadan siang-siang mesti puasa, itu namanya fardu. Itu fardu. Tapi kalau thalabul ilmi bukan fardu, tapi faridatun, sangat fardu. Sehingga boleh dikatakan derajat kefarduan sholat dengan ngaji masih lebih fardu ngaji daripada sholat. Masih lebih fardu ngaji daripada sholat. Kalau dibanding-banding, tapi tetap dua-duanya sama-sama fardu, nggak mungkin ditinggalkan. Jangan bilang karena ngaji lebih fardu dari sholat, ya udah ngaji nggak kudu sholat. Ini ngaco. Justru kalau orang ngaji berarti dia akan sholat, betul tidak? Sebaliknya orang sholat tanpa ngaji, sholatnya ngaco, sholatnya acak-acakan. Ya budak ngaji, para ibadah hiji waktu daek salat, ke masjid subuh telat. Yang lain udah bubar, dia baru sholat, tinggal Pak Haji sendirian. Dia sholat sendiri aja. Allahu Akbar, Pak Haji merhatiin aja. Nih orang yang saya tahu anak bandel sekarang mau sholat. Dia sholat subuh ceritanya. Sholat subuhnya sampai 5 rakaat. Pak Haji penasaran, kepo Pak Haji di dagoan. Si kehe cengkat dulu. Beres sholat Pak Haji nanya, kamu sholat apa tadi nak? Sholat subuh Pak Haji. Seberapa rakaat yuk? 5. Sing balik saya teh salat teh subuh 5 rakaat sok ngaran raco. Ini anak kaget, dibentak sama Pak Haji. Langsung balik kanan pergi dari masjid, lari dia. Ketemu sama sepupunya, sama-sama arah ke masjid. Dia mau pergi, sepupunya mau ke masjid. Ditanya sama dia, kamu mau kemana? Masjid. Mau ngapain? Sholat. Sholat naon? Ya subuh lah. Kelak. Sholat subuh? Subuh. Seberapa rakaat sih? Ya 2. Mending tong jadi sih, balik ya. Tenang kenapa? Urang lah 5 rakaat dicarekan. Kok mana 2? Mau dikebuka bisa dikasih. Inilah dialog yang terjadi antara orang bodoh dengan orang bingung, saudara-saudara. Cenu 2 rakaat. Oh gitu, balik atuh. Yang satu bodoh, yang satu bingung, saudara-saudara. Laisal mar'u yuladu aliman. Gak ada orang lahir ke dunia langsung berilmu. Saya ulangi, walaupun ngaji derajatnya lebih fardu daripada sholat, bukan berarti orang ngaji nggak perlu sholat. Justru orang ngaji pasti sholat, karena hasil ngaji diantaranya adalah kehendak menegakkan sholat. Tapi sebaliknya, semakin beresiko orang yang mau sholat tapi tanpa ngaji, bisa berantakan sholatnya, coy. Ada 5 orang mu'allaf baru masuk Islam, kedengaran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata 5 orang mu'allaf ini, itu sudah azan, kita sudah muslim, wajib sholat. Tapi kan kita nggak tahu caranya sholat. Saya tahu. Bagaimana caranya? Pokoknya 5 orang ini berjamaah, 1 jadi imam, sisanya jadi makmum. Makmum di belakang imam ngajajar. Oke, kalau begitu kamu bisa. Oh bisa, tahu saya. Yang 1 jadi imam, sisanya yang 4 berjajar ke belakang jadi makmum siga kereta api. Salah? Bukan ke kanan kiri, ngajajar ke belakang. Yang mereka tahu hanya pokoknya imam 1, sisanya makmum berjajar. Yang dia pahami itu jadi ke belakang.
Yang mereka tahu satu imam, sisanya makmum. Makmum itu mengikuti apa yang imam lakukan. Imam hanya tahu beberapa gerakan tanpa bacaan. Imam hanya melakukan Allahu Akbar. Makmum di belakang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas lagi ruku, mungkin ada cak-cak sedang galau. Ada cak-cak baru patah hati, putus cinta. Cak-caknya bunuh diri, mebutkeun maneh. Cak-caknya murah ke jempol imam, jempol kaki imam. Imam kaget sampai kakinya ngejat. Ketika kaki ngejat, keunengnya kena tarang makmum kahiji. Jelebur, makmum kahiji mikir, ternyata sholat make neje. Akhirnya makmum kahiji neje kan makmum kedua. Makmum kedua neje ke makmum katilu. Makmum katilu neje ke makmum kaopat. Nu bingung makmum kaopat, ari urang neje saha. Akhirnya makmum kaopat hudang nguliling ka hareup neje imam. Laisal mar'u yuladu 'aliman, tak ada manusia terlahir alim, dia harus belajar dulu baru dia memiliki ilmu dan punya modal untuk beramal. Tapi jangan sampai jadi manusia yang tidak dipakai hati dan pikirannya. Mana mungkin ada manusia lapar baru menanam padi? Ada manusia begitu? Ini manusia begini waras tidak? Waras tidak? Nunggu lapar, perut sudah keroncongan, perut sudah terasa kosong, perut sudah terasa lapar, baru dia menanam padi. Waras tidak? Bisa dia makan hasilnya? Mana mungkin ya? Padinya dia tanam sampai dia panen minimal setengah tahun. Emang ada orang bisa nahan lapar setengah tahun? Sudah jadi padi langsung bisa dimakan? Harus diproses dan diolah untuk menjadi sepiring nasi, itu panjang ceritanya. Jangan nunggu lapar untuk menanam padi. Tanam padi dari hari ini agar suatu saat lapar bisa makan. Betul tidak? Itulah kenapa agama mengajarkan kepada para ayah dan para ibu untuk mengarahkan sholat kepada anaknya walaupun anaknya belum wajib sholat. Kira-kira kalau seseorang tidak wajib sholat lalu tidak sholat, dosa tidak? Ngarulang dia deh. Halo, hidup kene ya teh? Nah, syukur itu. Itu teh malam. Kira-kira kalau orang tidak wajib sholat lalu tidak sholat, dosa tidak? Kok jawabannya beda? Ada dua jawaban. Ada yang dosa, ada yang tidak. Saya ulangi, dengerin baik-baik, makanya fokus. Orang yang tidak wajib sholat lalu tidak sholat, dosa tidak? Nah, ya nama kompak jawabannya sarua tidak. Contohnya seperti bayi umur 5 bulan wajib sholat tidak? Terus bayi itu tidak sholat, dosa tidak? Gampang kan? Ada 3 golongan yang tidak dosa walaupun dia tidak mengerjakan perintah Allah berupa sholat misalnya. 1 orok, 2 nugelok, 3 nu maut. Makanya kalau di komplek Alam Sanggar ini ada pemuda yang terlihat jag-jag waringkas dan sehat walafiat, tapi orang lain Jumatan dia malah udud saja, tewak ku salarea, cokot ududna ganti ku empeng, buligiran ganti ku popok. Kalau dia protes kita jawab, kenapa itu tidak Jumatan dan itu wajib Jumaahan mah orok? Betul tidak? Yang kedua, orang gila. Kalau ada orang nggak Jumatan padahal sehat walafiat, pemuda sehat bawa ke rumah sakit jiwa Cisarua. Yang ketiga, orang mati lamun di batur Jumaahan ingat gonyer ini gitar, padahal pemuda muslim yang sehat tewak ku salarea, masukkan kana keranda mayat, gotong dina pasaran bari ngulilingan lemur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jago tala muntut panik di jero keranda mayat. Nah naonan aya nyirot kene. Jawab ku urang, nah itu sia hidup teu salah ke. Nuhurinan dunia we sia hidup di dunia teu salah. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا